hari ini Pak, saya ingin meminta bantuan kepada Bapak selaku pimpinan saya di sekolah ini, selaku pemimpin kebijakan di sekolah ini dalam hal pengambilan keputusan. Tentu saja ada beberapa masalah di sekolah kita ini, baik masalah siswa dan masalah-masalah lainnya tentang pengambilan keputusan. Itu tidak lepas dari dilema etika yang kita alami pada saat ini. Dalam pertemuan kali ini, percakapan ini, saya meminta bantuan kepada Bapak Kepala Sekolah mohon izin tentang kasus-kasus yang Bapak bisa angkat sebagai bahan saya untuk bisa mempelajari hal tersebut. Bahan itu berupa kasus dilema etika. Mohon penjelasan pada kasus ini. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah yang berkaitan dengan etika yang disampaikan tadi. Jadi pada dasarnya kami berpatokan kepada peraturan-peraturan baik tatip maupun peraturan lainnya yang telah disetujui oleh para pendidik dan para pendidikan, siswa, orang tua siswa, dan stakeholder termasuk dalamnya adalah komite sekolah. Nah, itulah yang menjadi pedoman kami di dalam melakukan beberapa tindakan. Jadi kami tetap berpegang seperti itu, dan tentu juga dalam ini kita sifatnya namanya sekolah di dalam memberikan suatu keputusan senantiasa kita melakukan komunikasi baik kepada sistem bersangkutan, kepada orang tua siswa, begitu juga dengan stakeholder termasuk dalamnya adalah komite sekolah. Itulah barangkali dasar kami ya, dalam melakukan pembinaan yang berkaitan dengan soal etika dan pelanggaran yang ada di sekolah kami. Mengenai kasus yang pernah kita temukan Pak, kasus yang kemarin itu dengan anak wali saya, Andi Kumera, dengan kasusnya dengan Pak Sapram itu, bagaimana pandangan Bapak? Bagaimana paradigma Bapak tentang kasus tersebut? Terima kasih. Jadi perlu kita tahu dulu adalah kronologi dari kegiatan ini sehingga baru kita membuat suatu keputusannya. Kronologi ini kejadiannya adalah pada saat jam terakhir ya, karena di sekolah kita ada yang kita lakukan adalah moving kelas, sehingga pada saat transisi itu ada keterlambatan sedikit guru untuk masuk ke dalam kelas, sehingga siswa tersebut keluar kelas dan melakukan pergi berbelanja di kantin sekolah, sehingga ditegur oleh satpam sekolah. Kemudian menurut keterangan korban bahwa ada beberapa temannya dan satpam sekolah tersebut memukul siswa yang bersangkutan, memperingati, tetapi tidak menghiraukan sehingga dipukul pundaknya. Ya, dipukul pundaknya. Tetapi menurut satpam dipukulnya pun sebetulnya itu tidak terlalu keras, tidak terlalu keras, tapi karena yang bersangkutan merasa kecewa karena bukan hanya dia yang keluar, tetapi dia yang diberikan hukuman. Dan jadi permasalahannya adalah setelah kejadian itu siswa tersebut tidak melakukan pelaporan di sekolah, baik kepada gurunya maupun kepada BK tentang hal itu. Jadi pada saat pulang sekolah, siswa tersebut menyampaikan ke orang tuanya, sehingga orang tua yang bersangkutan datang ke sekolah dan mencari satpam yang bersangkutan. Nah, kemudian kebetulan pada saat itu juga saya pribadi dan beberapa teman-teman belum sempat meninggal sekolah, dan ada laporan bahwa ada orang tua siswa yang komplain di rumahnya satpam tersebut tentang kejadian tadi itu, ya, sehingga
kami dengan beberapa guru memanggil orang tua tersebut, memanggil orang tua tersebut untuk masuk ke dalam ruangan, didampingi dengan beberapa guru termasuk dalamnya adalah guru BK untuk melakukan konfirmasi. Nah, sehingga dari hasil konfirmasi itu ternyata orang tua siswa tersebut pada dasarnya hanya mau mengingatkan satpam tersebut supaya tidak melakukan hal yang sama. Kemudian kami merespon dengan apa yang disampaikan orang tua tersebut, sehingga kami membacakan, menyampaikan tentang hal-hal peraturan tertentu yang ada di sekolah. Nah, memang di sini ada kesalahan miskomunikasi, banyak penyebab-penyebab sehingga memungkinkan hal ini tadi terjadi. Nah, karena kalau ini kan sekolah kita menggunakan booking kelas, jadi memang ada sedikit rentang waktu pertukaran antara guru dan guru yang lain. Nah, kemudian di peraturan tata sekolah kita juga mengatakan bahwa pada saat pergantian jam mata pelajaran dan bukan jam istirahat, siswa tersebut dilarang meninggalkan ruangan kelas apapun alasannya sebelum guru yang bersangkutan datang mengajar di tempat tersebut. Ini yang pertama. Kemudian di tertib juga kita mengatakan bahwa dilarang ada tindakan kekerasan yang ada di sekolah. Ini yang kita sampaikan, baik pada saat kita rapat, melalui sosialisasi pada saat kita pertemuan. Ini pun termasuk juga kepada siswa kita sampaikan juga, kita komunikasikan. Misalnya kalau ada persoalan, jangan sedikit-sedikit dilapor kepada orang tua, sedikit-sedikit dilapor kepada orang tua. Guru kan ini adalah pengganti orang tua yang ada di sekolah. Ini jadi guru di sini adalah orang tua siswa, orang tuanya siswa pada saat dia berada di sekolah. Ini yang kita sampaikan kepada orang tua tersebut sehingga dia mengerti. Nah, sehingga alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu, orang tua siswa tersebut mengerti, sehingga kita mengatakan bahwa pelanggaran tersebut damai diselesaikan melalui milisian yang kita lakukan tadi, sehingga ada pengertian bagaimana kita melakukan pembinaan di sekolah kita, bagaimana kita, bagaimana harapan kita ke depannya. Seperti itulah yang disampaikan kepada orang tua tadi mengerti. Tentu dengan harapan bahwa kita juga harus selalu mengingatkan kepada pendidik, kepada semua, pokoknya semua yang ada warga sekolah ini, jangan sekali-kali melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Jadi kita harus tahu itu. Jadi dilarang melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun bentuknya. Mau kata-kata, mau lisan, mau simbol-simbol, apalagi namanya perbuatan dalam artinya dalam bentuk perbuatan memukul, memberikan konfisi kepada siswa yang melakukan pelanggaran ini seperti kita ingat. Nah, kemudian setelah ada jalan damai tadi, orang tuanya mengerti, saya mengatakan bagaimana Bu, apakah perlu saya panggil satpam untuk kita konfirmasi. Ternyata dia mengatakan tidak usah. Nah, sehingga pada saat orang tua tersebut, siswa tersebut pamit, dan dia juga minta maaf. Karena kenapa itu saya sampaikan juga, ibu atau orang tua siswa kalau ada permasalahan tentang ada yang ada di sekolah, jangan langsung ke yang bersangkutan. Sebisa mungkin masuk dulu menyampaikan kepada aku atau kepala sekolah atau kepada guru untuk melakukan pembenaran informasi. Nah, karena kenapa biarpun bagaimana kita tidak boleh langsung meninggalkan pembelaan yang bersifat pihak. Hanya bapak ya. Nah, sehingga pada saat orang tuanya tadi pamit, baru saya panggil satpam.
Satpam pun juga memberikan statement sesuai dengan statementnya. Nah, tetapi saya mengatakan bahwa saya tidak melihat berbuat apa yang dilakukan itu benar atau tidak. Tapi yang jelas jangan melakukan hal begitu lain kali. Kalau memang itu terjadi, nah, kalau kita mengajak siswa, ajaklah secara baik. Kalau kita melarang siswa, dilaranglah secara baik. Nah, sehingga siswa merasa kalau ada di sekolah merasa terayomi, ya, merasa nyaman, merasa enak, sehingga tidak ada rasa segan-segan untuk melakukan konfirmasi di sekolah. Itu barangkali yang tentang kejadian yang kemarin itu, alhamdulillah sudah selesai, jalan damai, ya. Nah, orang tua sudah diberikan pernyataan, tidak ada kata keberatan. Ya, siswanya pun juga kita buatkan perjanjian soal permasalahan, mohon jangan langsung ke orang tua, sampaikan dulu ke guru, sehingga clear semua. Satpam pun tidak juga bikin perjanjian, sehingga satpam tidak mengulangi kejadian-kejadian seperti yang disangkakan tadi. Itu barangkali yang sempat terjadi. Bagus sekali Pak, tadi penjelasannya menarik sekali. Tadi paradigmanya sudah menyentuh, menurut saya sudah ada orang tua dan via komunikasi institusi dan siswa sekolah. Jadi yang intinya di sini adalah komunikasi. Betul Pak. Yang kedua juga sudah ada tadi prinsip bahwa sekolah ini sudah ada prinsip berpikir berbasis peraturan. Satu lagi Pak yang menjadi tantangan kita, nilai apa kira-kira yang ingin Bapak bangun antara nilai pihak sekolah dengan nilai orang tua, nilai kebagian apa yang kita Bapak inginkan, misalnya apakah tanggung jawab dan sebagainya. Mau penjelasan Pak? Ya, terima kasih. Jadi inilah sebetulnya ya, jadi masing-masing ya, tentu bahwa itu dengan tanggung jawab masing-masing dengan apa yang telah dilakukan, apa yang telah dibuat. Nah, kemudian yang perlu kita jaga adalah hubungan silaturahim antara pihak sekolah dengan keluarga, pihak sekolah dengan stakeholder, begitu juga secara sebaliknya. Nah, ini yang perlu kita perkuat. Nah, dalam rangka menanamkan pendidikan karakter di sekolah kita, sehingga apa yang kita lakukan siswa dan orang tua mengerti, begitupun juga pendidik, tenaga pendidikan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa jangan selalu dianggap bahwa itu adalah perbuatan salah tanpa melakukan suatu konfirmasi atau pembinaan. Nah, inilah sehingga siswa merasa di sekolah seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga di sekolah itu siswa merasa nyaman, merasa terpayomi, sehingga segala keluhan-keluhan dia disampaikan, baik permasalahan di keluarganya, baik permasalahan yang ada di lingkungannya, begitu juga permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita, baik hubungannya kepada guru, baik hubungannya kepada teman-temannya. Ini yang perlu kita sehingga ada keterbukaan untuk melakukan komunikasi tanpa rasa segan. Pendekatan ini yang perlu kita kembangkan sehingga betul-betul menjadi sinergi yang kuat dalam rangka membentukkan siswa kita menjadi generasi harapan bangsa ke depan. Itu barangkali. Oke Pak, terima kasih banyak atas saran yang diberikan dalam penjelasan, dan itu sangat bermanfaat bagi saya pribadi untuk mempelajari hal tersebut dalam pengambilan keputusan. Satu lagi Pak adalah jangan saya terus mohon bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah ya, mengenai pengambilan keputusan, karena ini sebuah dilema dan itu tantangan tersendiri bagi Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya akhiri Pak, terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi saya pamit dulu Pak ke sekolah, ke kelas dulu. Selamat lanjutkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, di sekolah Bapak di SMP 3 Kalosi yang luar biasa Pak ya kondisinya. Saya datang ke sini Pak dalam hal belajar kepada Bapak dalam hal itu pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan. Ya. Tentu ada beberapa persoalan yang menjadi tanggungan kepala sekolah yang dipikirkan. Persoalan itu biasa saja dari murid, dari guru, ataupun yang lain sebagainya. Itulah menjadi
tantangan tersendiri buat Bapak Kepala Sekolah. Dari hal ini ada sebuah persoalan Pak yang mungkin menjadi dilema bagi Bapak. Semuanya benar, tapi membutuhkan suatu pemikiran yang mendalam. Dari sini Pak saya mau menjelaskan kepada Pak contoh kasus yang bisa saya ambil pelajaran dari Bapak mengenai dilema etika. Tarik silakan. Oh, terima kasih. Di sekolah kami, Pak, dan mungkin di seluruh sekolah tidak ada sekolah yang tidak punya persoalan-persoalan yang dialami. Namun persoalan itu kadang ada berat, ada yang ringan. Contoh yang sering saya alami di sini salah satunya terjadinya pertengkaran antara siswa satu dengan siswa lain. Terjadi pertengkaran ini terkadang dari kedua belah pihak masing-masing mengakui diri bahwa saya benar, saya tidak salah. Artinya mereka berdua mengatakan saya benar, saya bisa begini, saya benar, saya bisa begini. Selaku kepala sekolah, sebelum saya sebelum saya menghadapi semacam ini, yang terdepan dulu adalah di sini adalah ada namanya dulu DK. Itulah DK dulu memberikan penjelasan bagaimana apakah bisa ada kesepakatan saya kepada akhirnya lahir keputusan bahwa ini benar, ini salah. Kalaupun demikian, BK tadi tidak bisa memberikan kesepakatan kedua belah pihak, disorot kepada kami. Apa langkah yang kami lakukan selaku kepala sekolah? Yang pertama, kedua anak ini saya panggil memberikan masukan kepada saya. Di mana letak kebenaranmu dan di mana letak kebenaranmu. Setelah saya mendengarkan semua laporan-laporan ini atau ungkapan-ungkapan dari kedua belah pihak ini, siswa, saya sudah mengambil kesimpulan. Namun kesimpulan ini tidak bisa mengambil keputusan mana yang benar dan tidak. Maka kedua orang tua siswa tersebut saya panggil bahwa ada peristiwa seperti ini Pak, anak kita seperti ini. Saya kedua orang tua ini sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa semuanya benar dan benar, kemudian setelah benar dan benar, kemudian pada akhirnya saling memaafkan bahwa sesungguhnya apa yang kami lakukan ini sesungguhnya adalah tindakan yang kurang begitu baik, masing-masing mempertahankan kebenaran masing-masing. Dengan mengakui semua kebenarannya itu, maka lahir kesepakatan bahwa keduanya sudah melahirkan suatu kesimpulan bahwa dia sudah mengakui kesalahannya dan kebenarannya, dan mereka berdua sudah saling memaafkan terjadinya hal ini. Ini adalah hasil pertemuan dengan orang tua. Dan Pak, bagaimana sistem peraturan yang Bapak terapkan sekolah ini? Kalau sistem peraturan di sini, di samping ada aturan memang dari pusat ke sekolah kita ini, yang diantaranya adalah aturan berpakaian, itu sudah mutlak kita lakukan. Di samping juga ada aturan-aturan di sekolah kita terapkan. Itu pun aturan bukan dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah, tetapi hasil musyawarah Bapak dan Ibu yang ada di sekolah ini. Berarti Bapak menerapkan di sekolah ini berbasis peraturan Pak ya? Iya. Kemudian yang menarik bagi saya, bagaimana nilai prinsipnya, nilai-nilai yang kita angkat, nilainya apa, nilai yang kita mau angkat Bapak? Maksudnya di sekolah ini ketika terjadi permasalahan orang tua, bagaimana nilainya yang kita mau angkat? Apakah nilai tanggung jawab ke sekolah kita atau nilai kejujuran atau nilai bagaimana Pak? Sesuai dengan aturan yang ada, bahwa nilai-nilai yang kita angkat di sini harus ada aturannya, tidak begitu serta-merta bahwa ini adalah salah atau ini tidak adil, tapi ada aturan yang kita mengikat. Tadi saya katakan itu adalah di samping aturan dari pusat juga ada aturan tersendiri di sekolah, merupakan hasil kesepakatan guru di sekolah dengan dipimpin oleh kepala sekolahnya. Terus yang tadi ketika benar dan benar, bagaimana rencana Bapak terhadap kedua orang tua itu? Ketika sama-sama benar, tidak ada yang mau kalah, terus apa trik yang Bapak lakukan supaya keduanya tidak saling bersinggungan? Setelah terjadinya hal semacam ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, kedua orang tua yang mempunyai perselisihan tadi, yang mengatakan saya benar, orang tua saya hadapi tadi itu, setelah saya berikan beberapa penjelasan bahwa sesungguhnya anak saya begini, anak kita begini, kemudian dia mengatakan, oh ternyata kita ini adalah
merupakan tindakan yang kita ungkapkan tidak benar. Begitu pula dia sudah mengerti bahwa tindakan saya ini adalah yang benar dan memang salah. Akhirnya terjadi kesepakatan bersama bahwa saya mengakui bahwa sesungguhnya apa yang saya lakukan benar ini adalah ternyata tidak benar. Dan pada akhirnya lahirlah kesepakatan musyawarah bersama. Akhirnya lahirlah namanya keputusan untuk kebersamaan. Tidak ada lagi tindakan-tindakan pada akhirnya bahwa sungguhnya ini adalah suatu kekeliruan yang kita lakukan. Wah, luar biasa Pak penjelasannya. Satu lagi Pak sebelum kita akhiri, bahwa dalam pengambilan keputusan itu tidaklah mudah, dibutuhkan pemikiran. Terus sampai di manakah kepemimpinan Bapak dalam hal peraturan yang berbasis sepeduli? Pernahkah Bapak menerapkan ketika ada permasalahan, misalnya ada anak-anak yang bermasalah, ketika kita mau terapkan peraturan berbasis peduli, oh saya kasihan sama anak itu, kita harus seperti ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Memang terkadang seperti itu. Yang terkadang kita ada rasa kasihan terhadap anak-anak kita. Tetapi timbulnya rasa kasihan itu mungkin dari pribadi masing-masing. Sehingga saya katakan tadi, ketika ada semacam itu, kita akan musyawarahkan dengan Bapak dan Ibu guru. Bukan berarti saya langsung tindak bahwa ini adalah hanya sedih dari saya, tapi meminta penjelasan dari Bapak dan Ibu guru. Sehingga apa yang kita sepakati bersama, baik untuk tadi dan siswanya, baik untuk kita semua, dan baik untuk keseluruhan. Itu yang kami lakukan di sekolah kita ini. Wah, luar biasa Pak. Jadi intinya paradigma berpikir Bapak adalah berbasis peraturan dan berbasis rasa kepedulian bersama. Luar biasa. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan. Satu nilai adalah nilai kekeluargaan. Terakhir Pak, bagaimana prinsip nilai kekeluargaan sekolah kita ini? Alhamdulillah, dalam kehidupan di sekolah ini boleh saya katakan sungguh luar biasa di antara kita di sini. Artinya saya di sini menganggap diri saya bukan berarti top pimpinan bahwa saya atau ucapan saya jadi, tetapi senantiasa seorang pimpinan melihat ke bawah bahwa sesungguhnya apa yang kita kerjakan ini membutuhkan masukan-masukan dari bawah. Sehingga pada akhirnya kita kerjasamanya cukup luar biasa kalau di tempat ini selama saya berada di sekolah ini. Wah, luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya, saya menarik. Jadi insya Allah kalau ada kesempatan lagi saya mau izin untuk bisa bimbingan dari Bapak. Iya. Saya tetap harus belajar dari Bapak sebagai pimpinan. Terima kasih banyak Pak. Saya mau izin Pak kembali ke sekolah. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum.